Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam program On-Mic Kemenak Tuban. Pada kesempatan kali ini di sebelah saya sudah hadir Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Andes Mas Hari MA. Apa kabar Bapak? Baik, puasanya lancar? Alhamdulillah, sampai saat ini masih sehat. Masih semangat ya Pak ya. Semangat. Alhamdulillah. Kemudian ditemani dengan Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban, Sahabati Wahyuni Hidayati SH. Apa kabar ini sahabat? Alhamdulillah sehat ya. Lancar kegiatannya? Alhamdulillah. Baik, mumpung ketemu ini ya, kami ingin mencomot tadi gitu ya. Ketemu yang tidak sengaja, ingin mensinergikan program Tuban Bangga atau Tuban Bangun Keluarga dengan Fatayat Nahdlatul Ulama. Mungkin sebelumnya bisa diawali dulu dengan Pak Mas Hari mengenai Tuban Bangga itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dimanapun berada, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban tahun 2023 ini memang mengusung program unggulan, yakni Tuban Bangga. Tuban Bangga ya Pak? Tuban Bangun Keluarga. Oh, ada membangun ya Pak ya? Ada membangun. Oh, ada siap. membangun. Tuban Bangun Keluarga, baik. Program yang diusung Kemenak dan merupakan salah satu program unggulan ini tanpa dasar. Jadi program ini didasari karena angka perceraian di Kabupaten Tuban ini melesat cukup tinggi. Di samping itu pernikahan dini, pernikahan dini yang belum waktunya ya, Pak, ya. Tapi sudah nikah ini juga cukup tinggi. Siap. Inilah yang kemudian mendasari Kantor Kementerian Agama mengusung program Bangga, program Tuban Bangun Keluarga. Sebab perceraian di Kabupaten Tuban ini 4 tahun terakhir, tahun 2019 itu data yang kami peroleh dari KUA Kabupaten Tuban ini ada 787. Satu tahun ya Pak? 1 tahun, 787. Ini yang perceraian yang sudah dicatat di semua KUA di Kabupaten Tuban. Kemudian menginjak tahun 2020, ini menginjak lagi 993. Kemudian tahun 2020, itu tadi 2019, kemudian tahun 2020 itu 993. Kemudian ini masa pandemi, Mbak. Pandemi malah banyak yang cerai, Pak ya? Pandemi itu malah banyak yang cerai di Kabupaten Tuban ini. Tahun 2021 ini naiknya 100% lebih. Dari tahun 2020 ke 2021 ini angka perceraian di Kabupaten Tuban ini naiknya bukan hanya 100 tapi 100 lebih. 100% lebih. Berapa ini Pak? Iya, ini perlu tahu juga Ketua Fatayat sehingga kami nanti dibantu terkait dengan program Bangga ini. Dari tahun 2020 993 ini melonjak di tahun 2021 perceraian ini 2018. Masya Allah. Itu kan artinya 100% lebih naiknya perceraian di Kabupaten Tuban ini. Kemudian tahun 2022 kemarin ini data yang kami peroleh dari seluruh KUA di Kabupaten Tuban ini Bu Yuni, ini ada 1909. Jadi cukup tinggi. Tidak hanya yang terakhir berapa Bapak mau izin? 1909. Turun sedikit ya? Turun sedikit. Iya, turun sedikit. Dan di Kabupaten Tuban ini, Bu Yuni, perlu diketahui dari angka perceraian tahun 2022 1909 itu ibu-ibu yang menggugat bapaknya
ini ada 644. Ibu yang menggugat ini ya? Iya. Bukan. Nah, kalau istri yang menggugat bapaknya ini 1.265. Maaf tadi data salah itu. Jadi yang benar itu ibu-ibu yang menggugat bapak atau suaminya itu 1.265. Tetapi iya, suami yang menceraikan istrinya hanya 644. Jadi 2 kali lipat. Jadi, kira-kira apa ini Pak penyebabnya ini Pak? Ya, kok bisa begitu? Inilah fenomena di Kabupaten Tuban. Jadi ibu-ibu yang menggugat bapaknya ini lebih banyak, 2 kali lipat dari bapak-bapak yang menceraikan istrinya. Kalau bapaknya tadi kan data di kami itu 664. Itu yang menceraikan istrinya, tapi ibu-ibu yang menggugat suaminya itu 1.265. Ini fenomena nggak tahu, mungkin ya karena saat itu pandemi ya, tapi yang jelas ini persoalan tertinggi ini karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Iya. Tidak hanya perceraian, Bu Hidayah. Di Tuban ini pernikahan dininya itu juga cukup tinggi. Tahun 2019 itu 335. Bisa dicatat Mbak Yuni nanti sebagai bahan melaksanakan program kerja. Kemudian tahun 2020 itu ada 381. Kemudian tahun 2021 itu turun drastis, hanya 195. Terus mohon maaf Bapak, saya potong ini. Karena terjadi banyaknya perceraian seperti itu, langkah-langkah Kemenag apa kira-kira ini? Nah, langkah-langkah Kemenag diantaranya ya ini melaksanakan Tuban program Bangga. Tuban Bangga. Nah, uraiannya mungkin kami butuh uraiannya. Ya, itu nanti kami jelaskan uraiannya. Kami teruskan dulu. Yang pernikahan dini tahun 2022 itu ada 518. Ini sangat meresahkan kita. Sebab angka 518 ini menempati ranking ke-10 di Jawa Timur. Jadi Tuban pernikahan dininya ini menempati persis di urutan ke-10 di Jawa Timur. Kemudian penyebab apa tadi Pak yang jenengan tanyakan itu? Penyebab dari angka perceraian dan pernikahan dini ini. Kemudian rata-rata ya Pak persoalan ekonomi. Kemudian mengusung program Bangga ini. Program Bangga ini adalah salah satu ikhtiar dari pemerintah, artinya dari Kementerian Agama untuk menekan tingginya angka perceraian dan pernikahan dini di Kabupaten Tuban. Yang kedua memberikan sosialisasi dan edukasi terkait bagaimana mempersiapkan diri menuju jenjang perkawinan yang ideal itu. Baik. Iya. Sekarang saya mau tanya ke Mbak Yuni dulu nih sebelum nanti kita kembali lagi ke Pak Mas Hari ya. Jadi Mbak Yuni selamat datang, ini pertama kali ya main ke Kemenag Tuban ya. Benar. Sejak dilantik. Benar sekali. Dilantik tahun berapa Mbak Yuni? 14 November 2021. 2021 berarti periodenya 2021 sampai 2026. Berarti sudah berjalan sekitar 2 tahun. 1 tahun. 1 tahun setengah ya. Terus Mbak Yuni, kira-kira program apa saja sih yang ada di Fatayat ini, kira-kira nanti biar bisa kesinambungannya dengan program Kemenag itu apa gitu? Terima kasih Mbak Ledea sebelumnya atas waktunya. Kebetulan ini tadi kita silaturahmi dengan Pak Kepala Kemenag terkait dengan sinkronisasi lembaga kami, karena di kami itu ada 4 lembaga selain lembaga Diva, Daiyah Fatayat NU, kita juga punya lembaga IHFNU, Ikatan Hafidho Fatayat NU, juga kita punya yang di bawah naungan bidang koperasi, bidang ekonomi yaitu Koperasi Yasmin. Kita punya sendiri namanya Koperasi Yasmin Fatayat NU. Kita juga punya lembaga yang namanya lembaga LKP3A. Lembaga LKP3A ini adalah lembaga konsultasi, pemberdayaan dan juga
perlindungan perempuan dan anak. Nah, jadi ini tadi kita mencoba untuk silaturahmi terkait dengan sinkronisasi program. Kebetulan tadi Bapak Kepala juga menjelaskan, Pak Mas Hari, terkait dengan programnya Kemenak ini, yaitu apa tadi? Tuban Bangga. Tuban Bangga. Tuban Bangun Keluarga. Tuban Bangun Keluarga. Insya Allah karena memang kami kemarin kita sudah keliling di 20 kecamatan, yaitu kita mengadakan acara parenting terkait dengan kita memberikan sebuah terkait dengan perlindungan perempuan dan juga anak hari ini, termasuk terkait dengan kekerasan dan lain sebagainya. Karena memang hari ini semakin komplit ternyata permasalahan di Kabupaten Tuban, tidak hanya terkait dengan tadi pernikahan dini, juga ada kekerasan terhadap anak juga sangat banyak sekali. Sehingga kami tadi mengawali ke Bapak Kepala, mungkin nanti ada sinkronisasi program yang bisa bersama-sama untuk jalan ke bawah, karena memang kami ada 20 kecamatan dan juga ada 430 ranting Fatayat NU Kabupaten Tuban, gitu Mbak Leti. Terus kira-kira ini Mbak Yuni, dari apa yang dipaparkan oleh Pak Mas Hari tadi tentang program Bangga, Tuban Bangga, Tuban Bangun Keluarga, kira-kira yang nyantol ke program Fatayat ini apa? Insya Allah nanti yang nyantol terkait dengan edukasi untuk perempuan dan anak tadi, dan juga terkait dengan pendampingan perempuan dan juga nanti anak juga terkait dengan pernikahan dini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Hari. Kami juga menyampaikan terima kasih karena ini kami juga mendapatkan angka yang sudah valid, yang luar biasa, yang tidak kami sangka. Angka ini termasuk sangat tinggi sekali, dan ini menjadi beban kami selaku Banom Perempuan Nahdlatul Ulama, khususnya Fatayat NU, karena Fatayat NU ini adalah usia reproduksi Bapak. Jadi usia kita ini Fatayat NU dari usia menikah usia 20, 25 sampai ke 45. Usia yang ideal. Nah, juga angka perceraian ya di usia-usia kami ini Bapak. Betul. Sehingga memang kami rawan ya Mbak Yuni, rawan sekali. sekali. Karena katanya ini kalau Fatayat itu dilihat masih pantas gitu ya. Mesti wajar kan, belum tentu. Bercanda ya. Bener Mbak. Terus saya kembali lagi ke Pak Mas Hari ini ya. Pak Mas Hari, kalau cantolannya apa yang disampaikan Mbak Yuni tadi, kira-kira Pak Mas Hari bisa menangkap kemana ini arahnya? Program-program dari Fatayat itu jika dikaitkan dengan programnya Kemenak. Sebagaimana apa yang disampaikan Mbak Yuni selaku Ketua Fatayat, bahwa program Tuban Bangga itu tidak berjalan sendiri. Artinya butuh leading sektor. Salah satunya ya termasuk Fatayat. Di sana nanti dari dinas yang lain, ada dari Pengadilan Agama, ada dari dinas kesehatan, ada dari dinas sosial, dalam hal ini DP3A, ada dinas pendidikan, ada dinas kependudukan, dan lainnya. Itu kita nanti akan bersama-sama memberikan sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi terkait apa? Ya terkait undang-undang perkawinan, bahwa undang-undang perkawinan yang boleh menikah baik laki-laki maupun perempuan itu minimal 19 tahun. Nah, inilah yang kemudian kenapa di Tuban ini kemudian angka pernikahan dininya cukup tinggi. Mungkin masyarakat itu belum sebegitu paham dan mengetahui batasan usia di dalam undang-undang perkawinan itu. Di samping sosialisasi, kita juga akan mengadakan edukasi. Bagaimana sih mempersiapkan diri menuju rumah tangga yang ideal itu? Rumah tangga yang ideal itu ya secara agama, ya secara undang-undang. Kalau secara agama itu bagaimana sih mewujudkan rumah tangga yang maslahah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau rumah tangga yang ideal menurut undang-undang, ya tentu perkawinan itu harus dicatat. Ingat, harus dicatat. Di mana? Di kantor urusan agama. Kalau nikah tidak dicatat di nikah rahasia Pak ya, KUA, itu namanya nikah
nikah di bawah tangan atau nikah rahasia begitu. Jadi ini masyarakat harus tahu. Jadi ini salah satu program dari Tuban Bangga itu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan ini tentu nanti akan nyambung dengan programnya Fatayat terkait dengan sosialisasi dan edukasi. Saya yakin nanti Fatayat akan banyak memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan sosialisasi dan edukasi terkait dengan Tuban Bangga ini. Yang kedua, Mbak Ida, Kemenak ini harus menjadi pionir dalam urusan pembangunan keluarga. Makanya Tuban Bangga ini tidak hanya berdiri sendiri Tuban Bangga, Tuban Bangun Keluarga. Di program lainnya itu ada program BINWIN, bimbingan perkawinan pranikah bagi catin. Ini yang sudah kami lakukan di semua KUA di Kabupaten Tuban. Baik itu BINWIN reguler, artinya BINWIN yang dibiayai oleh pemerintah maupun BINWIN secara mandiri. Jadi kalau biaya dari pemerintah itu kan sangat terbatas. Di luar itu ada namanya BINWIN pranikah bagi catin yang dilaksanakan oleh teman-teman KUA secara mandiri tanpa dibiayai dari pemerintah. Dan ini disambut baik oleh masyarakat. Ternyata meskipun tidak dibiayai pemerintah, teman-teman KUA ini gitu ya, Pak, mampu dan bisa melaksanakan program yang diusung oleh Kementerian Agama di Tuban Bangga itu. Yang kedua ada BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Nah ini akan nyambung nanti dengan Fatayat. Nah BRUS ini sasarannya bagi sekolah-sekolah formal maupun non formal. Dan ini Mbak Yuni sudah kami lakukan di SMP, di MTS, di Alia, di SMA, kemudian di non formalnya di pondok-pondok pesantren. Ini sudah kami lakukan. Sudah terjun ke sekolah-sekolah ya Pak ini BRUS. Kemudian BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Ini lebih dewasa lagi. Lebih anak kuliah. Artinya gitu ya. mahasiswa, mahasiswi ini yang sudah waktunya nikah. Ini juga perlu diberikan sosialisasi dan edukasi bagaimana mempersiapkan rumah tangga yang ideal itu tadi. Kemudian ada namanya Pusaka Sakinah. Pusaka pusat keluarga Sakinah. Itu diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang sudah menikah lama gitu ya Pak ya. Artinya yang sudah membangun keluarga. Itu juga Kementerian Agama juga melakukan bimbingan perkawinan seperti itu. Cukup ya. Baik Mbak Yuni, mungkin ada harapan-harapan sebelum kita akhiri sesi ini? Harapan kita Mbak, kami atas nama pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Tuban, intinya kita ingin berperan penuh terhadap khususnya untuk masyarakat Tuban dalam mengurangi angka perceraian di Kabupaten Tuban ini dengan cara memang kita sinkronisasi program dengan instansi terkait khususnya dengan Kemenak ini. Tentunya kalau dengan Kemenak ini kita bisa edukasi dan kita bisa sosialisasi lebih dini terkait untuk mengurangi angka perceraian di Kabupaten Tuban ini. Karena sesuai dengan bidang kami tadi LKP 3A, kita memang benar-benar ingin memberikan peran penuh terhadap pendampingan perempuan dan anak. Seperti itu. Namanya usaha ini mungkin tidak bisa instan Pak Mas Hari ya. Mungkin perlu waktu, mungkin 10 tahun ke depan baru ada hasilnya, mungkin 20 tahun ke depan baru ada hasilnya, daripada tidak sama sekali. Kalau dilihat hasilnya sekarang ini mungkin belum gitu Pak ya. Dengan adanya BINWIN, dengan adanya BRUS dan BRUN dan lain sebagainya seperti itu. Kalau harapan dari kami dari Kementerian Agama, harapannya dukungan program Bangga ini sesungguhnya akan membantu pemerintah Kabupaten Tuban untuk menekan tingginya angka perceraian, pernikahan dini, angka stunting juga tinggi. Harapannya adalah bahwa program ini kami didukung baik dari pemerintah lintas sektoral maupun dari ormas-ormas.
Baik, baik. Pemirsa, pembicaraan kita sangat menarik, namun waktu yang harus memisahkan kita. Demikian tetap semangat Fatayat, Kemenak untuk mensukseskan program Tuban Bangga, Tuban Bangun Keluarga. Akhirnya saya Lydia Mariati undur diri. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.